Hai my pretty girl, apa kabar? Kembali lagi ke channel YouTube aku Nafisa Febi. Kali ini aku pengen banget bahas soal konsep mencintai diri sendiri. Iya, konsep mencintai diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mencintai diri sendiri dan kenapa kita harus berusaha untuk mencintai diri sendiri? Yes, sebenarnya aku juga tahu kalau banyak sekali konten kreator yang ngebahas topik ini dimanapun. Dan sebagian dari kita mungkin ngerasa nggak ngerti aja apa sih yang dimaksud mencintai diri sendiri. Apakah aku sudah mencintai diri sendiri? Ataukah benar sebenarnya konsep mencintai diri sendiri itu seperti ini? Tapi kenapa aku jadi kayak menipu diri sendiri ya? Berawal dari ceritaku dulu ya, jadi izinkan aku bercerita. Aku merasa pernah begitu mencintai diriku sendiri, tapi kosong di saat yang bersamaan. Saat itu, berat badanku kelebihan, obesitas, dan aku merasa bahwa dengan menerima diriku yang obesitas itu, aku termasuk mencintai diri sendiri. Tapi pada kenyataannya, mencintai diri sendiri itu nggak kayak gitu, teman-teman. My pretty girl, asal kalian tahu, mencintai diri sendiri itu artinya kita memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ada salah satu quotes yang membuat aku akhirnya sadar bahwa mencintai diri sendiri tuh nggak kayak gitu loh caranya. Di quotes itu bilang kayak gini, kamu bisa memberi tanpa mencintai, tapi kamu gak akan pernah bisa mencintai tanpa memberi. Iya, iya kan? Coba deh analoginya kalau misalnya kamu mencintai dirimu sendiri dan kamu nggak memberi apapun terhadap dirimu sendiri. Kamu cuman ngaku mencintai, tapi kamu nggak ngasih apa-apa. Jatuhnya omong kosong nggak sih? Bullshit nggak sih? Iya kan? Di titik itu aku sadar bahwa iya juga. Pantesan aja ketika aku mencintai diriku saat itu, beda banget sama ketika aku mencintai diri aku yang sekarang. Bahkan sekarang pun aku nggak bisa diam duduk aja dan menerima diriku yang sekarang. Aku terus ingin melakukan sesuatu, terus ingin berkembang, terus ingin memperbaiki diri, dan terus menuntut diriku untuk belajar. Karena aku nggak bisa diem aja dan mencintai diriku secara cuma-cuma. Dan menurut aku itu adalah pedoman penting dalam konsep mencintai diri sendiri. Iya, jangan sampai kita keliru dan menganggap bahwa menerima diri apa adanya adalah bentuk cinta. Nggak ada. Nggak ada orang di dunia ini yang boleh menerima kamu apa adanya. Iya, bahkan diri kamu sendiri. Kamu harus melakukan sesuatu. Katakanlah kamu terlahir dengan badan yang sempurna, dengan berat badan yang ideal. Di titik-titik itu kamu akan menemukan sesuatu yang kurang. Katakanlah otakmu kurang banyak belajar. Kamu perlu ilmu baru, kamu nggak bisa stuck di satu ilmu aja. Dunia berubah, dan kita juga berubah. Kita harus survive. Kita nggak bisa diem aja teman-teman, my pretty girl. Yes, kita harus berubah. Dan konsep utama mencintai diri sendiri adalah menerima dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Menurut aku itu adalah poinnya. Dan alasan kenapa kita harus mencintai diri sendiri itu adalah bentuk penghargaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Yes, kita nggak bisa loh mengharapkan cinta orang lain kalau kita sendiri nggak cinta sama diri kita sendiri. Yang mana artinya cinta itu datang dari eksternal, pihak luar, orang ketiga yang berarti itu di luar diri kamu, terpisah dengan diri kamu, dan katakanlah kamu dicintai oleh pasangan kamu. Kamu merasa sangat hidup ketika dicintai oleh dia. One day dia pergi, amit-amit dia selingkuh. Kamu kehilangan dirimu sendiri, my pretty girl. Percayalah, kamu akan kebingungan karena kamu merasa tidak berharga. Kamu merasa ternyata orang yang mencintai aku sebegininya ini akhirnya pergi meninggalkanku dengan perempuan lain. Dan kamu akan insecure, kamu akan jatuh, kamu akan tenggelam. Kamu gak akan punya harga diri di sini. Bukan cuma ego yang terluka, tapi dirimu hilang. Dan percayalah, aku pernah ada di titik itu.
Setiap kali aku kehilangan seseorang, aku juga kehilangan diriku sendiri. Karena identitasku dipertanyakan di sini. Aku siapa? Kenapa nggak ada yang bisa menerima aku? Kenapa nggak ada yang bisa mencintai aku? Kenapa orang lain selalu pergi meninggalkan aku? Kenapa? Apakah aku tidak cukup layak? Apakah aku tidak berharga? Atau lebih buruknya lagi, kita menyetujui itu. Oh, iya sih, emang aku nggak layak sih dicintai sebegininya. Wajar sih kalau dia pergi. Itu mindset yang sangat buruk, my pretty girl. Percayalah, itu nggak baik untuk kesehatan kita sebagai perempuan. Inilah alasan utama kenapa kita harus mencintai diri sendiri. Dan ketika dicintai orang lain, cinta itu harusnya bertambah, bukan berkurang. Justru berlebih, mendatangkan berkah, mendatangkan kebahagiaan. Itulah gunanya mencintai diri sendiri. Pun sebaliknya, ketika kita udah mencintai diri sendiri dan kita ketemu sama orang yang nggak mencintai diri dia sendiri, energi kita habis, kekuras. It's not good. Jadi ini juga nggak baik untuk kita sendiri. Jadi pentingnya mencintai diri sendiri itu sebesar itu. Jadi kalau kalian masih tanya kenapa, ya harus, itu kewajiban kita sebagai manusia setidaknya untuk kita menghargai diri kita sendiri. Seluruh dunia boleh, my pretty girl, membenci kita. Seluruh dunia boleh tidak menghargai kita, merendahkan kita, mengecewakan kita. Tapi ketika kita memiliki diri kita sendiri dan mencintainya dengan penuh dan sungguh-sungguh, itu nggak masalah. Itu bukan masalah besar. Karena rumah yang sesungguhnya, manusia yang paling lama akan kita temani adalah diri kita sendiri. Iya, percayalah. Mencintai diri sendiri itu sepenting itu. Selanjutnya, anyway, aku membaca buku karena emang ini adalah latihan pertamaku untuk ngomong di depan teman-teman online aku. Lalu, apa itu mencintai diri sendiri? Mencintai diri sendiri itu ya bentuk kita menghargai diri sendiri, yaitu penghargaan itu tadi. Apa yang mencintai diri sendiri? Ya, bentuk sesungguhnya bahwa kita manusia menurutku. Mencintai diri sendiri itu luas banget deskripsinya. Nggak sesederhana, yes, aku mencintai diriku kok, tapi kita makan sembarangan. Aku mencintai diriku kok, tapi kamu diam aja ketika ada orang yang memperlakukan buruk ke diri kamu. Aku mencintai diriku sendiri kok, tapi kamu nggak berusaha melakukan sesuatu, kamu nggak ngerti sesuatu, kamu nggak belajar di era informasi yang sangat luas dan sangat mudah diakses ini, dan wifi ada di mana-mana, kamu nggak mau berusaha melakukan sesuatu. Kayak ada banyak ilmu di dunia ini yang bisa kamu pelajari dan nggak cukup hanya dengan kamu, aku mencintai diriku sendiri kok dan dengan ilmu ini aku sudah sempurna. Nggak ada kayak gitu. Kita manusia itu selalu punya kekurangan. That's why kita harus memperbaiki diri kita dan terus mengupdate diri kita sendiri. Itu adalah bentuk mencintai diri sendiri. Bukan karena kita nggak pernah puas atau nggak, itu tadi balik ke konsep awal bahwa kita nggak bisa mencintai diri kita apa adanya. Kita harus menuntut sesuatu. Itu lirik lagunya Tulus, BTW. Dan aku masuk ke poin yang agak dalam ya, bagaimana langkah atau proses mencintai diri sendiri. Aku kembalikan ke cerita aku pribadi bahwa proses mencintai diriku itu juga panjang. Karena butuh kesadaran diri yang ekstra untuk pada akhirnya, oke, kayaknya aku salah deh dalam mencintai diriku sendiri gitu. Jadi kembali lagi back on my story di mana aku tuh memang obesitas, guys. Dan aku begitu menerima diriku yang obesitas itu. Dan aku merasa bahwa orang lain harusnya bisa dong menerima aku yang obesitas sebagaimana aku mencintai diriku. Dan standar orang di luar sana itu keliru karena harusnya orang sepertiku juga layak untuk dicintai gitu. Kita nggak bisa ngontrol orang lain di luar sana. Satu-satunya yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Dan kita nggak bisa menyalahkan terus-menerus standar sosial di luar sana untuk membenarkan diri kita sendiri bahwa menjadi gendut itu nggak masalah. Nggak bisa. Bagaimana prosesku pada akhirnya berusaha untuk mencintai diriku sendiri? Yang pertama, aku merenung. Yes, aku merenung.
membaca ulang, karena aku hobi nulis diary. Kalau mungkin kalian nggak punya diary, kalian bisa mulai ketika marah, kalian tulis aja. Jadi gini, aku tuh punya buku diary yang mana isinya itu cuma marah-marah. Jadi ketika aku tuh emosi, karena aku tipe orang yang nggak bisa meluapkan emosiku. Jadi ketika aku emosi dan aku menghadapi sesuatu yang istilahnya mengganggu perasaanku, aku akan menulis, menyampaikan itu hingga berlembar-lembar. Dan saat itu ketika aku merasa ada yang salah dengan caraku mencintai diri sendiri, aku membaca ulang semua buku diary itu dari tahun berapa yang aku punya sampai yang terbaru. Jadi aku terus membaca itu dan aku menemukan satu pola yang sama, bahwa ada amarah-amarah tertentu, problem-problem tertentu yang triggernya itu ternyata sama. Jadi di dalam buku diary itu aku mengerti sebenarnya ada problem apa di dalam diriku, ya kan? Lalu aku jalan lagi ke step berikutnya, yaitu apa solusi dari masalah yang aku hadapi. Aku nggak ada uang guys, of course, untuk sesi konseling ke psikolog. Dan ini pengalaman aku karena aku pernah ikut kayak organisasi non profit ya. Itu kayak ya psikolog terima curhat-curhatan orang gitu. Lalu aku mencoba untuk konsul sendiri. Aku mencoba layanan itu gitu. Dan ternyata hasilnya tuh juga nggak ngaruh. Jadi sebenarnya ke psikolog menurutku itu nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu mendatangkan banyak hal, nggak memberikan solusi. Jadi aku mencari solusi sendiri. Aku mencari masalahku di sini, lalu aku mencari solusinya, dan apa yang aku lakukan selanjutnya setelah aku ketemu sama solusinya, apa yang aku lakukan selanjutnya. Jadi kita ambil garis satu ya, contoh nih. Jadi di dalam buku diary itu katakanlah aku menemukan diriku ini sangat insecure dengan kondisi fisik aku, ya kan? Solusinya apa? Aku diet, ya kan? Tapi aku udah pernah nih gagal diet berkali-kali. Aku pernah nyoba diet gini gagal. Sebenarnya apa yang harus aku lakukan untuk diet? Aku cari solusinya. Waktu itu aku bener-bener cari di konten-konten gimana sih caranya diet. Salah satu konten yang aku respect banget adalah kontennya Bapak Aderai, itu membantu aku banget belajar banyak di situ. Aku juga nonton konten-kontennya dokter SB30S atau apa gitu, lupa nama YouTube-nya. Aku cantumin di link kali ya. Di situ aku jadi based on kesehatan, jadi murni dietku tuh based on kesehatan, dan aku berkata kepada diriku sendiri, aku membuat motivasi ya untuk diriku sendiri, apabila aku berhasil melakukan ini, maka aku berhasil melakukan segalanya. Disinilah egoku tersentil guys, jadi kayak ya kali aku gagal gitu. Dan dilema adalah action, ini yang paling utama sih. Banyak yang pada akhirnya gagal di sini. Itu contoh dalam konteks aku diet. Tapi orang kan punya problem yang berbeda-beda. Jadi bisa lah untuk konsep mencintai diri sendiri ini kalian adopsi ke kehidupan kalian masing-masing. Jadi bagaimana prosesnya, yang jelas yang paling utama adalah analisis. Cara menganalisisnya itu, kalau misalkan aku kan sudah sering menulis buku diary, dan kalian ternyata mungkin sebagian dari kalian itu nggak terbiasa menulis buku diary, dan itu hal yang baru dan itu hal yang asing, apalagi di zaman sekarang yang serba digital. Pasti buku diary itu bukan hal yang dilakukan lagi, istilahnya jadul lah. Saya percayalah buku diary itu sangat membantu, karena dalam proses menulis ya, kita itu proses menulis ya, kita tuh menggunakan tangan kita sendiri dengan alat, sehingga kita tuh berpikir, mencerna, lalu kita menulis di buku itu. Jadi prosesnya itu panjang, jadi nggak instan. Jadi di dalam proses itu bisa jadi emosi-emosi yang kamu maksudkan itu keluar. Jadi saran aku ya, kalau kalian nggak pernah nulis diary, setiap kali marah coba kalian tulis. Ini step awal sih. Jadi setiap kali marah, setiap kali merasakan emosi yang tidak menyenangkan, nggak harus marah sih, sedih juga bisa. Setiap kali kamu merasakan emosi yang tidak menyenangkan, tulis. Lalu bacanya kapan? Bacanya nanti, kalau amarah atau emosi itu sudah mulai mereda.
percaya deh, di situ, di dalam tulisan-tulisan itu akan ada pola yang sama yang sebenarnya itu menyimpan trauma di dalam diri kamu. Itu sesuatu di alam bawah sadar, karena ketika kita merasakan emosi yang tidak menyenangkan, itu adalah perasaan yang tidak enak, perasaan yang dipengaruhi sebagian besar dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Jadi kemungkinan untuk bertemu dengan diri kita sendiri yang nggak kelihatan itu lebih besar ketika emosi tidak menyenangkan itu muncul. Jadi coba deh kayak gitu. Itu step-step cara mencintai diri sendiri versi aku ya. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan dulu tentang konsep mencintai diri sendiri. Dan satu lagi sih, ini penting. Di sini ada pertanyaan bagaimana caranya memunculkan rasa cinta diri. Pura-pura sudah cinta. Kalian tahu nggak sih guys, ini tuh fakta yang mengejutkan aku juga. Jadi, my pretty girl, denger baik-baik. Otak kita itu tidak tahu kebenarannya. Yes, tidak tahu kebenarannya. Otak kita itu adalah apa ya istilahnya, budak yang paling cerdas yang bisa kita manfaatkan. Yes, that's true. Katakanlah ini tuh mind blowing sih, tapi beneran terjadi di aku karena nyata gitu. Aku tiap hari bilang ke diriku sendiri dan percaya dan yakin bahwa aku adalah orang yang cantik. Gak peduli orang di luar sana mau ngomong kayak apa, tapi aku percaya bahwa diriku cantik. Dan that's enough. Ada lagi yang ini sih, yang lebih keren. Percaya diri. Jadi kita berpura-pura seolah kita tuh percaya diri. Ini baru banget sih kejadian kemarin. Sorry, ini ada kotoran. Ini baru kejadian kemarin banget. Jadi aku ada di titik dimana aku lagi nggak pede sama pakaian yang aku pakai, sangat nggak percaya, sangat tidak comfort, sangat tidak suka dengan baju yang sedang aku kenakan hari itu. Sementara hari itu juga aku harus tampil di depan publik, ya kan? Lalu jiwa insecure di dalam diriku ini say that nggak usah lah, di dalam aja, ngapain sih keluar, malu, bajunya nggak nyaman gitu. Tapi sisi lain di dalam diriku bilang kalau ya kali kamu selama ini udah afirmasi di depan kaca, udah sosokan percaya diri, udah merasa cantik, udah merasa gini, merasa gitu, tapi keluar gitu doang kamu gak berani. Itu ada 5 menit aku berdebat dengan diriku sendiri, sebenarnya aku mau keluar atau enggak. Cuman perkara baju yang gak comfort. Dan seperti yang kalian duga, aku keluar. Aku bilang kepada diriku sendiri, aku percaya diri. Aku percaya diri dan aku nyaman dengan pakaian yang sedang aku gunakan. Aku percaya diri dan gak peduli apa yang orang lain omongkan. Aku hari ini sangat percaya diri dan nyaman dengan pakaian yang aku pakai. Dan ketika aku yang tampil di depan publik itu pada akhirnya direkam video, aku melihat diriku di sana, gak kelihatan guys kalau gak nyaman. Gak kelihatan loh perdebatan yang aku debatkan 5 menit itu sebelum memutuskan untuk keluar. Aku kelihatan sangat happy, aku kelihatan sangat nyaman, aku kelihatan sangat comfort dalam video itu. Jadi percayalah, katakan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mencintai dirimu lebih dari siapapun. Aku mencintai diriku lebih dari siapapun. Aku adalah perempuan yang cantik, aku adalah perempuan yang beruntung, aku adalah perempuan yang bahagia, dan uang selalu datang dalam hidupku. Itu adalah itu adalah afirmasi yang selalu aku ucapkan setiap pagi. Sekarang aku tambahin sih, karena menurut aku ini juga penting. Aku sangat dicintai. Aku dicintai dan aku orang yang beruntung. Anyways, kenapa aku sering mengulang kata-kata aku beruntung? Ini sama sih, ada konsep mencintai diri juga. Jadi dulu aku itu tipe orang yang ini apa sih, ngerasa bahwa kesialan itu melekat dengan diriku. Dan trust me, kalau kamu merasa kayak gitu juga, kamu merasa sangat sial, nggak beruntung, dan kamu selalu, dulu bahkan aku mikir kalau orang-orang di sekitarku ini ikut sial kalau kalau ada di dekatku, bayangin.
orang-orang di sekitarku akan ikut sial kalau di dekatku. Itu dalam mindsetku dulu. Dan sampai akhirnya aku merasa kalau masa sih aku tuh pembawa sial. Masa sih aku sial terus? Dan aku mengucapkan kepada diriku sendiri bahwa aku beruntung, aku beruntung. Sekarang, aku sangat beruntung banget. Aku beruntung bisa hidup. Jadi, saran aku itu adalah saran terbaik yang bisa aku bagi ke kalian. Say kepada diri kalian sendiri bahwa aku mencintai diriku sendiri. Aku sudah mencintai diriku sendiri. So, mungkin itu aja sih konsep mencintai diri sendiri yang bisa aku bahas. Next time kalau misalnya aku ada ide lagi, menambahkan kalau ada yang kurang dari video ini, bisa aku bikin playlist kali ya. Pokoknya itu dulu. Semoga mudah untuk dipahami. Mungkin aku akan banyak bercerita based on pengalaman aku sebagai contoh. Karena yes, itu paling nyata, paling dekat, dan supaya nggak jadi bullshit terdengar di telinga kalian, my pretty girl. Jadi, aku harap kalian, kamu semua, my love, mulai mencintai diri sendiri. Jangan hiraukan orang lain, karena hubungan terpanjang dalam hidup ini adalah dengan diri sendiri. Dan ketika kamu berhasil mendapatkan diri sendiri, orang lain di luar sana itu nggak penting. Percayalah kalau kamu berbuat baik atas dasar keinginanmu sendiri dan kamu sudah puas menjadi dirimu sendiri, berbuat baik mendapat balasan buruk itu bukan hal yang besar. Kamu akan puas hanya dengan berbuat baik aja. Sangat sederhana, hidup menjadi lebih mudah ketika kita mencintai diri sendiri. Bye my pretty girl, sampai jumpa di konten aku yang lain.